Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai hari kita dengan menyembahan dan mendengarkan firman-Nya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa,
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah manfaat vitamin A. Bapak Ibu masih berada di channel yang benar, yaitu di Morning Worship GPDIZA. Saya sedang tidak membahas vitamin A untuk seminar kesehatan Bapak Ibu. Tetapi apa yang saya maksud dengan vitamin A pada pagi hari ini? Vitamin A yang saya maksud ini adalah vitamin ampuni. Mengapa saya sebut sebagai vitamin? Karena memang Bapak Ibu, di dalam mengampuni kita akan mendapat banyak manfaat baik secara jasmani maupun secara rohani. Mendendam atau tidak bisa mengampuni dapat berdampak buruk Bapak Ibu bagi kesehatan jasmani kita. Yang pertama, menyimpan dendam dapat mengubah susunan hormon Bapak Ibu. Jadi kalau kita selalu mendendam dan kita selalu stres, itu akan menghasilkan hormon yang disebut dengan kortisol. Di mana kalau kortisol ini di dalam konsentrasi yang berlebihan di dalam tubuh kita dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan mengganggu kerja-kerja organ tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentu saja dapat memicu tekanan darah tinggi dan meningkatkan resiko kerusakan jantung, Bapak Ibu. Yang ketiga, dapat menyebabkan penyakit lambung, sakit kepala, dan masih banyak penyakit yang lain. Yang keempat, juga yang tidak kalah penting, juga tidak bisa mengampuni atau mendendam dapat mengakibatkan penuaan dini. Kita semua tidak mau, bukan Bapak Ibu, mengalami masalah-masalah kesehatan ini. Nah, yang selanjutnya, mengapa kita harus mengampuni jika ditinjau dari segi rohani? Yang pertama, karena tentu saja Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Kita mengingat di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-12, cerita mengenai perempuan yang tertangkap berzina. Yesus berkata apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mengapa? Kadang-kadang kita sering sekali menghakimi orang lain, Bapak Ibu. Karena kita sendiri sering lupa kalau kita sendiri ini sering buat salah dan sering buat dosa, Bapak Ibu. Jangan kita merasa diri kita ini sendiri yang paling benar, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu. Mari kita mau introspeksi diri kita sebelum kita memutuskan untuk kita menghakimi, terlebih lagi juga kita menyimpan dendam terhadap orang lain, Bapak Ibu. Di dalam cerita ini kita tahu perempuan tersebut harusnya membayar harga atas perbuatannya, yaitu dirajam batu sampai mati menurut Taurat, Bapak Ibu. Ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar sebetulnya atas perbuatannya. Tetapi Kolose 2 ayat 13-14 berkata demikian, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita pun sebetulnya sama dengan perempuan ini, Bapak Ibu. Kita juga harusnya bayar harga, Bapak Ibu, atas dosa dan kesalahan kita. Kita juga harusnya dibinasakan, tetapi Yesus mau mengampuni segala pelanggaran kita sehingga kita beroleh selamat. Jika Yesus mau mengampuni kita, kita pun harusnya juga demikian, Bapak Ibu. Ampunilah orang yang sudah menyakiti kita. Poin yang kedua, mengapa kita harus mengampuni ditinjau dari segi rohani. Yang kedua adalah dengan mengampuni kita akan membebaskan diri sendiri dan menerima berkat. Apa maksudnya? Kita mau lihat dari cerita Ayub, Bapak Ibu. 3 orang yang dianggap Ayub sebagai sahabat terbaiknya, Bapak Ibu, malah menghakimi Ayub pada saat ia sedang terpuruk. Wajar sebetulnya kalau Ayub merasa marah, tersinggung, kecewa, dan bahkan mendendam terhadap sahabat-sahabatnya ini. Namun apa yang dilakukan Ayub? Ia mengampuni dan berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub 42 ayat 10a. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Di dalam King James Version, Bapak Ibu, dikatakan
The Lord turned the captivity of Job. Maksudnya, mengapa dituliskan demikian? Artinya Ayub dilepaskan dari belenggu. Ayub dilepaskan dari statusnya sebagai tawanan, Bapak Ibu. Disebutkan demikian. Karena memang sebetulnya pada saat Ayub masih marah, masih dongkol, dan masih dendam terhadap sahabat-sahabatnya, ia sedang tertekan dan ia sedang tertawan hatinya, Bapak Ibu sekalian. Kita ini sebetulnya sebagai orang yang tertawan, sebagai orang yang terbelenggu saat kita belum bisa mengampuni orang. Maka dari itu hati kita terasa berat dan tidak plong. Karena alasannya itu, Bapak Ibu. Kita adalah orang yang tertawan dan kita adalah orang yang terbelenggu di saat kita sedang mendendam terhadap orang lain. Lalu kita mau lanjutkan di dalam Ayub 42 ayat 10b. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah mengampuni, Bapak Ibu, reward yang akan kita dapat adalah kita terbebas, hati ini lega, dan berkat Tuhan tercurah 2 kali ganda, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Maka dari itu kita tidak mau melewatkan berkat ini, Bapak Ibu, berkat dari mengampuni orang lain. Bapak Ibu, saya bercerita sedikit. Jadi judul renungan pada pagi hari ini sudah saya tentukan beberapa minggu yang lalu sebetulnya, Bapak Ibu. Setelah sebuah percakapan yang memberkati saya. Sebelumnya singkatnya, pada malam itu sebelum kami makan bersama, Bapak kami berkata begini, jangan kita membenci orang, walaupun mereka sudah pernah sangat menyakiti hati kita. Memang saat itu rasanya berat dan sakit sekali. Tapi kalau kita lihat sekarang, dari kejadian itu ternyata Tuhan punya rencana. Dan kita lihat sekarang kalau semuanya itu ternyata mendatangkan kebaikan buat kita. Maka dari itu, saya tidak mau membenci, tetapi saya doakan dia. Itulah kata-kata yang dikatakan oleh Papa kami pada malam hari itu. Hal itu sangat menggugahkan saya, Bapak Ibu. Saya seketika teringat dengan Roma 8 ayat 28. Dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mengaminkan dan membenarkan ayat ini, Bapak Ibu. Benar juga, kalau Tuhan itu tidak pernah berjanji, kita itu akan bahagia selalu dan tidak ada orang yang akan menyakiti kita. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, Bapak Ibu, di dalam hidup kita, termasuk hal yang baik dan hal yang buruk sekalipun, termasuk saat kita disakiti orang lain, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu diizinkan, Bapak Ibu, oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena semuanya berjalan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya merenung. Mengapa kita harus mendendam kepada orang lain, Bapak Ibu, jika memang Tuhan mengizinkan hal itu? Karena itu tidak ada gunanya, Bapak Ibu, untuk membenci dan mendendam lagi terhadap orang lain yang kita anggap sebagai musuh kita, yang kita anggap sebagai orang-orang yang menyakiti kita dan pernah membuat hidup kita menderita. Saat ini juga, Bapak Ibu, dengan sadar penuh akan hal ini, dengan sadar penuh kalau Tuhan mengizinkan hal ini untuk bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita, kita mau pada hari ini, pada pagi hari ini juga kita mau mengampuni, kita mau melepaskan pengampunan untuk setiap orang yang pernah menyakiti hati kita, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak akan saya panjangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, kami sadar penuh penderitaan-penderitaan yang kami alami Tuhan. Apapun Tuhan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, kami percaya Tuhan, semua itu atas seizin-Mu Tuhan, dan semuanya itu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan melepaskan pengampunan di pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami. Kami mau mendoakan mereka Tuhan. Dan kami mau Tuhan Engkau juga mencurahkan berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai hari ini dengan hati yang bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.